Tapi kalau pengarakan ogoh-ogoh disertai minum-minum mabuk, lalu muncul perkelahian, ya, saling serang satu sama lain, maka dengan sendirinya kita membuktikan bahwa upacara itu, kegiatan itu gagal. Kalau kita memperhatikan, ritual nyepi adalah ritual jeda semesta. Jeda semesta itu artinya apa? Alam semesta diberikan ruang kosong sejenak, ruang hening. Artinya, mungkin selama setahun ini kita sedang menyebabkan bertumbuhnya benih-benih buta kala, energi-energi gelap. Sehingga izinkan dia hening sejenak, kita berikan dia jeda semesta ini, alam material kita berikan jeda, lalu kita berikan dia energi yang penuh cahaya, maka dia kembali dalam kekosongan. Nah, itulah nyepi. Duk tan hana parang-parang. Ketika belum ada apa-apa, hanya gelap gulita, tidak ada suara, tidak ada apapun. Kehidupan kemudian dimulai dengan apa? Muncul cahaya, muncul suara. Itu momen nyepi, di mana suara nggak ada. Malamnya gelap gulita, tidak ada apa-apa. Besoknya mulailah kehidupan baru. Di tanda-tandanya dengan apa? Matahari terbit, suara gentongan, dung 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 dung. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama dengan Guru Wayan Mustika. Terima kasih Pak Wayan sudah hadir di Hindu Channel kembali. Kita sama-sama sudah menyaksikan beberapa tayangan di Hindu Channel. Semakin kesini, semakin banyak tuntutan dari umat Hindu untuk ingin Pak Wayan menjelaskan terkait dengan beberapa kondisi umat Hindu. Nah, salah satunya kondisi kita bagaimana memahami tentang makna dari ogoh-ogoh. Kalau orang di luar Bali mengatakan bahwa ogoh-ogoh adalah tradisi budaya Bali. Tetapi tradisi budaya Bali dibawa ke luar Bali dan berjalan sampai saat ini menjadi rangkaian dari perayaan Hari Suci Nyepi. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana kita sebagai umat Hindu memaknai ogoh-ogoh di era zaman saat ini. Ya, mungkin kurang lebihnya Pak Wayan bisa menceritakan dulu seperti apa sih perkembangan ogoh-ogoh sampai saat ini. Terima kasih Miko. Ya, sebentar lagi kan kita mau mengadakan acara Tawur Kesanga lagi di tahun 2026. Jadi di masa kecil saya dulu tahun 80-an Miko, itu belum ada ogoh-ogoh. Belum ada ogoh-ogoh. Jadi kalau kita malamnya acara pengurupukan, biasanya kita hanya berkeliling, atau kalau tidak berkeliling cukup di tempat masing-masing itu bikin bom dari bambu. Oh, okay. Nah, jadi seperti meriam-meriam dari bambu, dur pakai minyak tanah waktu itu. Belum ada keliling ogoh-ogoh. Tapi kemudian suara-suara selain meriam bambu, kita mukul kentongan sampai malam, sampai tengah malam, sampai capek. Dung dang dung dang dung dang dung dang dung, pokoknya rame, bikin keramaian gitu. Simbolik kita membangunkan energi-energi kegelapan untuk menikmati pecaruan itu tadi, persembahan energi supaya besoknya tenang suasana gitu. Nah, sekitar tahun 80, tahun 82 mungkin ya. Pada saat itu di Kute, saya cerita tentang di Kute, nggak tahu di tempat lain, karena pengalaman sendiri kan. Waktu itu kan ada masa wabah demam berdarah. Nah, pada saat wabah demam berdarah itulah kemudian kita mengadakan kegiatan berkeliling pas pengerupukan, berkeliling membawa gerobak. Di Kute itu masih sepi zaman itu, kita bawa gerobak. Nah, gerobak itulah kemudian kita sertakan juga bikin ogoh-ogoh berbentuk nyamuk demam berdarah. Itu yang pertama, nyamuk demam berdarah. Jadi kita keliling buat nyamuk miniatur dari nyamuk demam berdarah, bukan miniatur lagi. Kalau demam berdarah kan kecil, ini digedein kan bukan miniatur namanya. Kita bikin ogoh-ogoh tanda petik nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, untuk kemudian kita bakar sebagai simbolik bahwa semoga semesta meniadakan penyebar penyakit demam berdarah ini gitu. Tahun berikutnya berubah lagi.
kan jarang orang Bali itu membuat sesuatu yang sama, nanti diubah lagi. Jadi bentuknya ogoh-ogoh lain lagi. Waktu itu dibuat dari kalau enggak bambu sama kertas semen sama koran. Nah, kita bikin itu. Bentuknya juga sembarangan. Artinya yang penting gede, serem kayak raksasa, nggak sebagus yang kita bisa bikin zaman sekarang. Terus demikian, biasalah orang Bali itu orang yang kreatif. Ketika semakin lama dia ngulang, semakin lebih bagus, seperti kayak penyor. Penyor semakin lama semakin meriah, semakin bagus begitu. Nah, muncullah kegiatan-kegiatan pawai ogoh-ogoh yang belum dilombakan. Di situ kemudian muncul pemikiran bahwa jangan-jangan ini meriah juga nih kalau dilombakan. Nah, tapi tetap dilakukan di malam pengerupukan zaman dulu, zaman tiang masih remaja lah gitu. Mulai ditambahin lomba pengiring tarian ogoh-ogohnya. Sehingga yang tadinya hanya ekspresi perayaan malam tahun baru Nyepi gitulah. Kemudian dia berkembang dari tontonan menjadi tuntunan. Jadi dibikin sentra tari, kreativitasnya meningkat yang tentu disertai dengan pembiayaan yang meningkat. Ditambah lomba-lomba, tentu kreativitasnya meningkat lagi. Dan muncullah tambahan sentra tari yang menyertai ogoh-ogoh itu. Jadi misalnya kita bikin ogoh-ogoh apa, disertai dengan sentra tari untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan moral. Nah, tentang ajaran-ajaran di Bali gitu. Mitologi ini bagaimana ini memurti Wisnu murti menjadi begini, musuhnya siapa gitu misalnya. Dia menjadi sebuah tontonan. Jadi banyak orang-orang bisa ikut menonton dan mendapatkan manfaat dari situ. Nah, kreativitas meningkat, ya, abaikan pembiayaan yang tentu pasti akan meningkat, kemudian tuntunan menjadi tambah, yang mungkin kemudian dilihat sama orang-orang, ini kok agak berbeda dari esensi Nyepi. Kalau esensi Nyepi kan tawurnya pagi-pagi atau siang hari lah. Tawur Agung Kesange itu kan siang-siang, tepat tengah hari. Nah, pada saat itu, kalau ogoh-ogoh adalah simbol dari Butakala misalnya, maka siang itu, simbol itu harus diberikan sesajen. Jadi dia perwujudan Butakala yang akan diberikan sesajen dalam caruan itu, selesai itu harusnya sudah dibakar. Tapi malamnya dipakai untuk pawai. Nah, dia menjadi agak bergeser sedikit, tetapi bergeser dari sekadar dia simbolik dari kehadiran Butakala, kemudian menjadi tontonan yang berisi tuntunan. Nah, bahkan menariknya lagi, ketika dia bergeser menjadi festival ogoh-ogoh, di beberapa tempat dilaksanakannya tidak tepat pada hari pengerupukan. Nah, ini kenapa nih? Nah, ketika dia sudah berubah menjadi festival. Dia menjadi seperti kalau festival-festival perayaan tahun baru di tempat-tempat lain, di negara-negara lain kan ada itu. Kalau misalnya kalau tidak salah di daerah Meksiko atau di mana, dia ada hari kematian gitu. Dia jadi muncul makhluk-makhluk seram di kematian gitu. Nah, jadi dia bukan lagi bagian murni daripada acara Nyepi dalam konteks Nyepi Tawur Kesange. Dia menjadi bagian dari perayaan tahun baru Saka yang dirayakan melalui festival. Jadi kegembiraan festival seni budaya gitu. Jadi festival seni budaya itu kaitannya dengan perayaan tahun baru. Tidak dikaitkan lagi dengan Tawur Kesange. Karena kalau kaitannya dengan Tawur Kesange, tentu berkaitan dengan upacaranya gitu. Nah, dan pergeseran-pergeseran seperti itu adalah bagian-bagian dari dinamis kehidupan beragama Hindu di Bali. Dinamis saja. Dulu pernah kemudian yang tadi tiang awal cerita, ogoh-ogohnya dibuat menyerupai nyamuk. Pernah di zaman-zaman politik itu, dia memakai simbol-simbol politik. Pernah. Akhirnya karena muncul pendapat-pendapat yang saling berbeda, supaya tidak menimbulkan keriuhan, maka muncullah aturan-aturan ogoh-ogoh hanya berkenaan dengan simbol-simbol Butakala atau dewa yang memurti, tidak boleh dengan simbol-simbol politik. Nah, pernah begitu. Nah, macam-macam lah, itu dinamis. Di Bali kan segala sesuatunya dinamis. Sehingga
Kalau sekarang kita melihat situasi seperti itu, ya kita harus bisa melihat, oh ini kaitannya bukan dengan nyepinya atau tahun kesanganya, tapi dengan tahun barunya. Tahun baru, festival, kegembiraan, oh tidak apa-apa gitu. Karena gini Pak Wayan Mustika, mohon maaf dipotong. Tadi menarik, jika memang untuk kegiatan perayaan yaitu perayaan tahun barunya, tetapi memang jika untuk Taur Kesanga ya itu untuk ritualnya. Jadi dua ini sudah kita sama-sama tangkap bahwa kegiatan ogoh-ogoh keduanya ini bisa berjalan. Yang menjadikan pertanyaan yang lebih mendalam adalah kenapa sih kok ogoh-ogoh itu diwujudkan seram? Ya, ada sudut lain begini, Miko. Kalau kita memperhatikan, Miko ya, kalau kita memperhatikan, ritual nyepi adalah ritual jeda semesta. Jeda semesta itu artinya apa? Alam semesta diberikan ruang kosong sejenak, ruang hening. Tidak ada yang melaut karena amati karya, tidak boleh melakukan pekerjaan, sehingga yang bertani, yang meladang, yang melaut itu semua nggak boleh kemana-mana, sehingga laut menjadi sempat menikmati keheningan. Kemudian yang kedua, langit pun karena kita tidak boleh berapi-api, tentu polusi udara tidak ada. Kemudian tidak ada polusi udara oleh api atau polutannya, tidak ada polusi cahaya malam hari, kemudian tidak ada polusi suara manusia karena kesibukan dia, hiburan-hiburan gitu. Tidak ada kegembiraan, dia benar-benar memasuki jeda, nyepi alam, nyepi jagat gitu. Jagatnya nyepi, bukan saja orangnya. Jadi nyepi di Bali itu bukan untuk orangnya sebenarnya, untuk jagat. Di Bali ya saya bilang, bukan di tempat lain, di Bali. Jagatnya yang nyepi. Jadi mau agama apapun dia, selama dia tinggal di Bali, harusnya memang ikut melaksanakan tapa brata penyepian. Karena yang disucikan adalah jagatnya. Supaya tidak ada yang mengganggu keheningan jagat itu. Nah, kenapa harus dijaga keheningan jagat itu? Karena kita tahu, jagat itu kalau terus-menerus terprovokasi oleh energi-energi negatif, dia bisa berwajah seram. Nah, buta itu materi, kala itu waktu. Ada kalanya, ada waktunya, alam-alam material ini bisa menyeramkan. Contoh, ketika musim hujan, alam dirusak, menghasilkan banjir yang mengerikan. Wajahnya serem. Angin yang lembut, ketika musim bisa menjadi tornado yang mengerikan, betul nggak? Api yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari, kalau dia kena kondisi musim yang tidak baik, itu bisa membakar hutan. Jadi tanah panca mahabhuta tadi, tanah, air, api, udara, dan ruang kosong bisa berwajah seram. Nah, simbolik dari wajah seram yang terkumpul karena betapa banyaknya polusi-polusi yang kita lakukan selama setahun, 364 hari sebelum nyepi, itu kan 364 hari kita sudah terlalu banyak polutan-polutan suara, energi-energi negatif memunculkan sebuah makhluk raksasa tanda petik yang mengerikan, yang kita gambarkan dalam bentuk ogoh-ogoh yang mengerikan. Artinya, mungkin selama setahun ini kita sedang menyebabkan bertumbuhnya benih-benih buta kala, energi-energi gelap. Sehingga izinkan dia hening sejenak, kita berikan dia jeda semesta ini, alam material kita berikan jeda, lalu kita berikan dia energi yang penuh cahaya, maka dia kembali dalam kekosongan. Nah, itulah nyepi. Ya, begitu nyepi dalam konteks cerita ini. Ada sastra menulis begini, Miko. Duk tan hane paran-paran, ketika belum ada apa-apa, hanya gelap gulita, tidak ada suara, tidak ada apapun. Kehidupan kemudian dimulai dengan apa? Muncul cahaya, muncul suara. Bandingkan sekarang. Duk tan hane paran-paran, ketika nggak ada apa-apa, itu momen nyepi, di mana suara nggak ada, malamnya gelap gulita, nggak ada apa-apa. Besoknya mulailah kehidupan baru, di tanda-tandanya dengan apa? Matahari terbit, suara gentongan, dung 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 dung. Nah, hane teje, hane suara. Jadi esoknya disebutlah ngembak geni. Artinya ngembak geni apa? Muncul penciptaan baru. Jadi yang tadinya
adalah dark energy, dark matter, gelap, Nggih. energi gelap, materi gelap, mengalami jeda, terserap dalam kegelapan sama dengan ya bayangkanlah kalau di alam semesta yang terjadi apa namanya black hole itu terserap ke dalam kegelapan untuk menciptakan galaksi baru, alam semesta baru. Nah, kebayang dok, setahun itu kegelapan itu terserap ke dalam hening satu hari nyepi, besoknya lahir dalam wujud yang baru, semangat baru, kesucian yang baru. Nah, itu yang diharapkan terjadi di momen tahun baru Saka. Kalau konteks cerita tahun baru Saka dulu itu kan ada peperangan, keriuhan zaman dulu kan. Kalau tidak salah di India mana itu keriuhan sehingga momen nyepi menjadi momen di mana mereka jeda dalam peperangan dan menjadi perjumpaan persahabatan baru yang memunculkan tahun Saka. Tahun Saka. Nah, kan kita ceritanya begitu. Jadi sama seperti itu. Iya. Karena kalau misalkan Miko apa namanya ingin datang ke Bali merasakan suasana nyepi di Bali, nanti takut keluarga rindu Pak Wayan karena Miko kan setahun sekali pulang ke Lampung untuk kan beda suasana nyepi di Bali dengan nyepi di Lampung atau nyepi di luar Bali kan berbeda. Beda. Kalau di luar Bali tetap masih banyak kendaraan. Iya. Kalau di Kalau di Bali tidak. Tetapi kita kemarin kan sudah membahas tentang nyepi juga. Nah, kalau yang kita tahu, yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar di dalam ogoh-ogoh itu ada roh. Karena wujud seram itu kemudian kita arak keliling dengan harapan buta kala lingkungan situ itu bisa kita lebur, kita masukkan di situ, kita lebur, kita bakar. Nah, kalau seandainya ada ogoh-ogoh yang memang untuk perayaan ritual seperti itu, tetapi tidak dilebur atau tidak dibakar, kalau menurut Pak Wayan Mustika seperti apa? Ya. Makanya ada ogoh-ogoh festival, ada ogoh-ogoh yang berkaitan dengan ritual. Kalau berkaitan dengan ritual, ogoh-ogohnya biasanya di Pasupati, diisi. Sehingga yang mengisi itu bisa saja ya diisi roh seperti itu, diberi energi lah. Tentu ketika dia berisi energi, maka harus ada perlina. Kan kita tahu kan, ada utpeti, ada penciptaan, ada stiti, dan ada perlina. Nah, kalau kita sampai menciptakan ogoh-ogoh sebagai makhluk yang tanda petik bernyawa, maka harus dilakukan perlina, dibakar. Tapi kalau hanya festival, ya enggak. Karena hanya festival, dia kan hanya benda mati kan. Benda mati diarak, kemudian dibiarkan, dia hanya sebagai sebuah produk karya seni kan. Enggak harus dibakar, enggak harus diapakan, cuman karena naruhnya susah, juga bikin akhirnya dipotong. Kemarin yang ketemu di tempat di ITB, di Cimahi, di sebuah pura di Wantilan itu ada ogoh-ogoh yang dipotong kepalanya. Jadi perlinanya tidak dibakar, cuman kepalanya aja dilepas, dipenggal. Sehingga nanti ke depan biar nggak susah lagi, tinggal ganti kepala. Tinggal ganti kepala mungkin dengan yang lebih baik atau yang bentuk berbeda begitu. Untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu setiap manusia itu kan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan. Sehingga tidak ada yang salah di situ gitu. Ya, yang bermasalah adalah kalau ogoh-ogohnya di Pasupati diciptakan menjadi hidup, tapi lupa dimatikan. Nah, itu yang kemudian kita seperti menyia-nyiakan. Sama seperti kita nanam pohon, tapi nggak mau disiram. Atau kita nanam pohon, misalnya kita naruh pohon pot misalnya. Tapi setelah pot itu liar, kita nggak pernah urus liar, kan rumah jadi bermasalah. Kalau kita nggak butuh ya udah matikan. Gitu. Jadi kalau kecuali kita memang butuh kan, kalau kita bikin patung misalnya untuk kita tempatkan sebagai penjaga itu lain lagi urusannya. Selama kita butuh ya jangan diperlina. Tapi kalau itu memang tidak ada gunanya, buat apa dijadikan liar gitu? Liar tanda petik kan. Lebih baik diperlina gitu. Maksudnya jenisnya. Secara untuk kita menciptakan sebuah wujud ogoh-ogoh itu, apakah udah feeling kita mau buat ini?
Ya. Atau memang ada juga yang melalui mimpi atau powisik langsung? Masing-masing daerah punya caranya tersendiri yang unik-unik. Kalau di Kute, karena lomba misalnya, mereka akan memilih apa yang dulu pernah juara, model apa, ini pernah juara, kita ikutin. Atau ini sudah pernah kita bikin, jangan dibikin lagi. Jadi dia menggunakan, boleh lewat mimpi. Kenapa boleh lewat mimpi? Karena mimpi memberi kita kadang inspirasi kan. Inspirasi aja, aku bikin ogoh-ogoh seperti ini gitu. Atau mungkin dengan membaca cerita. Kayaknya cerita ini belum pernah dibuatkan fragmentarinya. Maka saya bikin fragmentari begini, ogoh-ogohnya berbentuk ini, boleh. Kalau itu festival. Terus kalau misalnya di tempat-tempat tertentu dia memilih ogoh-ogoh harus sebanyak ini dan itu dan sebagainya, mungkin tergantung tradisi setempat. Nah itulah sebabnya di Bali selalu ada konsep desa Kalapatra. Bagaimana di sana gitu. Tapi jangan lupa, seperti yang Tiang cerita tadi, seingat Tiang, karena zaman dulu kan belum ada medsos. Tahunya cuman ya di Kute, bahwa tahun dulu, tahun 80-an, ogoh-ogoh pertamanya dari apa? Nyamuk itu. Nyamuk. Nggak tahu di tempat lain gitu. Tapi rata-rata kalau misalnya ogoh-ogoh berkaitan dengan upacara pengabenan itu misalnya, ada juga ogoh-ogoh yang dibuat menyerupai siapa namanya itu cupak gerantang. Si cupak bawa apa namanya? Jadi cupak itu orang gemuk, perut gede membawa babi guling gitu. Nah itu cerita lain lagi itu gitu. Ya, cerita lain lagi itu biasanya ada hubungannya dengan simbolik-simbolik agama. Ya. Tapi kalau ogoh-ogoh murni dalam arti mengikuti wujud-wujud putakala yang disimbolisasi gitu, itu masing-masing desa punya pilihannya masing-masing. Ya. Nah, dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi pasti kita akan berpikir bahwa sakralitas dari sebuah ogoh-ogoh itu selalu dipegang. Nah kalau menurut Pak Wayan Mustika, bagaimana kita sebagai umat Hindu itu tidak menyepelekan atau tidak meragukan rangkaian dari hari suci terkait dengan ogoh-ogoh ini? Batasan-batasan mana saja dan hal-hal apa yang memang harus diperhatikan seperti itu Pak Wayan Mustika? Kalau memang sekali lagi, kalau itu ogoh-ogoh dikaitkan dengan ritual Tawur Kesange, bahwa dia simbol dari Butakala, maka pasti dia dihidupkan dulu. Ada upacara Pasupati, dihidupkanlah ogoh-ogohnya. Lalu diberi persembahan siang pada saat Tawur Kesange. Nah, malamnya boleh diarak. Boleh diarak, kan ada waktu-waktu tertentu kan. Waktu sandikala itu kan siang hari dan petang. Antara sore dan malam itu. Boleh diarak jam segitu. Tapi karena dia sempat dihidupkan untuk menerima sesajen, maka nanti harus diperlina. Mau tidak mau, supaya apa? Supaya energi gelap itu tidak bertahan di situ, kan sudah disomya. Nah, itu. Tapi kalau dia hanya festival, nah kayak di Kutai misalnya hanya festival, itu kadang-kadang setelah selesai upacara ada yang membeli. Ada hotel yang membeli handuk pajangan, karena dia profan. Dia bukan sesuatu yang sakral gitu. Dia hanya sebuah kreasi untuk menikmati perayaan menyambut tahun baru Saka. Jadi dia nggak sia-sia, dia nggak dibuang sia-sia. Setelah selesai ada hotel yang membeli untuk dipajang. Atau biasanya di Kuta nih, dipajang karena dia lomba kan, dipajang di pinggir pantai untuk dinikmati besoknya pada saat 2 harinya pada saat ngembak geni. Setelah selesai itu baru dibongkar. Dibongkar kepalanya yang penting-penting diambil, sisanya dibakar. Tetap dibakar karena nggak ada tempat menaruh kan. Jadi yang penting-penting ya, diambil, hiasan-hiasan tertentu diambil, sisanya dibakar. Gitu. Jadi itu caranya. Terakhir, ini pertanyaan terakhir Pak Wayan. Setelah kita ngarak ogoh-ogoh, kemudian setelah kita praline, setelah kita membakar, wujud ataupun bukti bahwa hal-hal negatif, hal-hal kejelekan yang berkaitan dengan seram, berkaitan dengan sial daerah atau desa tersebut, itu berhasil, melihatnya dari mana Pak Wayan Mustika? Ada ketenangan, ada keharmonisan, ada kedamaian, itu yang terjadi.
Kalau memang benar-benar dilakukan upacara yang serius. Ogoh-ogohnya menyebabkan kebahagiaan, harusnya begitu. Tapi kalau pengarakan ogoh-ogoh disertai minum-minum, mabuk, lalu muncul perkelahian, ya, saling serang satu sama lain, maka dengan sendirinya kita membuktikan bahwa upacara itu, kegiatan itu gagal. Bukan karena siapa, karena kita. Ya. Buta kala, buta itu artinya materi, juga artinya buta, gelap. Kala itu waktu. Jadi jika berhasil diatasi buta kala, masa-masa kegelapan hilang, kan masa-masa pencerahan yang muncul. Masa-masa pencerahan, masa-masa tenang, ada dari pertikaian, ada gencatan lah gitu. Tapi kalau justru itu memunculkan perkelahian berikutnya, satu sama lain desa saling berkelahi, pemuda-pemuda berkelahi gitu misalnya, nah ini perlu direnungkan. Berarti ke depan harus dihindari. Jangan sampai kita membuktikan sendiri bahwa upacara yang kita lakukan gagal gitu. Jadi buktinya itu sudah jelas dari situ. Dari situ jelasnya. Karena kalau kita sudah tenang di situ, besok kita akan menikmati ketenangan Hari Raya Nyepi. Jadi jeda Buana Alit, jeda Buana Agung. Pas Nyepi, Buana Agungnya yang jeda dari segala api pembakaran. Tapi jangan sampai Buana Agungnya jeda dari api-api yang kita pakai goreng, manggang, dan sebagainya. Tapi api emosi, api kemarahan belum reda di dalam. Nah, sia-sia jadinya upacara. Terima kasih Pak Wayan Mustika. Semakin kita bertanya, semakin kita menemukan jawaban-jawaban baru yang sebenarnya jawaban itu memang secara tidak sadar kami sebenarnya sudah melakukan. Tetapi karena tidak ada yang pernah menyampaikan, jadi kami takut, kami ragu gitu. Nah, ini yang menarik adalah keberhasilan dan bukti nyata dalam pelaksanaan ogoh-ogoh itu berjalan, keharmonisan, kedamaian, ketika ketenangan, ketika kita setelah melakukan pembakaran ogoh-ogoh, ya dari ukuran ini saja. Jangan sampai mabuk-mabuk, jangan sampai minum untuk pelaksanaan pengarakan ogoh-ogoh, karena ini adalah ritual yang sakral dalam hari suci Nyepi. Jadi perbedaannya kalau memang untuk perlombaan ya bolehlah minum-minum dikit-dikit. Jadi itulah yang bisa kita diskusikan bersama dengan guru kita Wayan Mustika pada hari ini di Hindu Channel. Kami tutup dengan Paramasanti pada hari ini. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Selamat